Selanjutnya, ini adalah GGL induksi pada generator. Generator itu ya pembangkit listrik gitu ya. Generator itu ada dua, AC sama DC. Nanti kita akan bahas masing-masing. Kalian juga bisa melihat penjelasan generator itu banyak di YouTube untuk menentukan perbedaan generator AC sama generator DC. Saya akan menjelaskan, semoga kalian paham. Kalau nggak paham, sekali lagi bisa melihat di YouTube juga banyak. GGL induksi pada generator, kita akan membahas ini pertama, membahas tentang prinsip kerja generator. Gini, generator itu adalah, ini lilitannya itu digambar sesederhana ini. Ini ada kawat, gitu ya, kawatnya ini diputer, karena ada pemutar eksternal. Kalau nggak diputer, ya tidak menghasilkan. Kalau diam-diam saja nggak menghasilkan listrik. Ketika ini diputer, ini saya perbesar itu. Kan medan magnetik kan dari utara ke selatan. Kalau saya gambar sederhana, ini ke arah sumbu X positif gitu ya. Ini sumbu X positif. Oh, ini X. Ini X, yang ke atas bawah itu Z. Kemudian ini sumbu Y. Maka B-nya itu ke arah sini, arah S gitu ya. Keluar dari U masuk ke S, ke arah sana. Nah, ketika diputer, ini kan luasan dari kumparan itu kan akan berubah gitu ya. Pada saat kumparannya itu tegak, maka yang ditembus oleh medan magnetik itu maksimal. Tetapi ketika kumparannya itu mendatar sejajar dengan B, maka luasan yang ditembus medan magnetik itu nol. Artinya ada perubahan flux gitu ya. Perubahan flux yang menembus kumparan. Gitu ya. Coba kita bahas ketika ini nih. Ini kan ke arah sana nih, ke arah sumbu X positif. Searah B-nya itu yang akibat magnet ke arah sumbu X positif. Ingat hukum Lenz, maka kumparan harus menghasilkan medan magnetik, namanya medan magnetik induksi, yang arahnya, kita ganti warna biru, yang arahnya berlawanan dengan medan magnetik yang menginduksi gitu. Berarti medan magnetik induksi arahnya ke arah sana. Ini induksinya. Gitu ya. Nah, gunakan aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan, coba saya ingatkan lagi nih. Di sini ada aturan tangan kanan yang ini nih. Nah, yang memeras kelapa ini jempol menunjukkan B-nya, sedangkan ini menunjukkan arah arus. Kita terapin di di gambar yang tadi, yang gambar yang ini. Gitu ya. Kalau jempolnya kamu arahin ke sana, maka nanti arusnya akan mengalir ke sana pada kumparan. Arusnya ke sana. Nah, di sini berarti kan ini ke arah sini gitu ya. Ini arusnya ke sini. Ini juga arusnya ke sana. Artinya kalau arah arusnya ke sana, berarti seakan-akan ini itu positif gitu ya. Kutub positif, yang di sebelah sini adalah kutub negatif gitu ya. Nah, ketika membalik gitu juga. Nah, ketika membalik analisisnya seperti itu juga. Ketika ini dibalik berarti kan yang bagian bawah itu jadi di atas, yang di atas itu jadi di bawah. Nanti analisisnya seperti itu untuk menentukan arus positif negatifnya. Nah, pada generator AC ini ada dua sikat. Ada dua sikat. Sedangkan pada generator DC ini ada sikatnya satu, cincinnya ada satu tapi dibelah. Kalau yang AC, saya ulang, ini ada dua cincin gitu ya. Kalau yang DC itu ada satu cincin tapi dibelah. Artinya yang di sini positif saja, yang di sini negatif saja. Itu kalau yang DC. Kalau yang AC di sini positif, di sini negatif, ketika ini kawatnya menjadi di atas, maka berubah. Yang di sini menjadi positif, yang sini jadinya negatif. Nah, ini mungkin yang bingungnya di situ itu kalian. Karena saya belum punya video yang menjelaskan ini lebih detail. Kalian bisa mencari sendiri. Kemudian perhitungannya. Tadi saat kumparannya itu tegak, maka flux atau medan magnetik yang menembus kumparan itu kan maksimal. Tapi kalau dia mendatar sejajar, maka medan magnetik yang menembus kumparan itu nol gitu ya. Makanya ada perubahan. Nah, perubahan
fluk itu tidak lain karena perubahan luas, gitu ya, perubahan luas. Kalau kita gambarkan, ini kan kalau fluk itu kan perkalian dot itu harus fungsi cos. Ingat di fluk listrik kemarin ya? Kalau kita gambarkan gaya normalnya, normal luasan, maka yang sejajar dengan medan magnetik itulah yang dipakai. Artinya cos theta. Cos theta yang sejajar itu. Yang sejajar dengan normal luasan gitu. Makanya ini persamaan fluknya adalah BA cos theta. Lah theta ini kan sudut. Sudutnya itu kalau digerak melingkar, theta itu sama dengan omega dikali T. Gitu. Omega dikali T. Lah omega itu adalah kecepatan putarnya ini. Kecepatan putarnya kumparan ini. Kan ini diputar eksternal gitu ya. Makanya ketika dimasukkan di persamaan GGL induksi, persamaan untuk mencari tegangan, min N, sekali lagi minnya ini hukum lain, d fluk per dt, fluknya dimasukin BA cos theta. B-nya konstan, dikeluarin. Kemudian A-nya luasannya ini juga konstan. Yang berubah itu apa? Normalnya itu. Normalnya itu berubah terhadap B-nya. Normalnya kan berubah. Makanya ini cos omega T per dt. Theta-nya dijabarin dalam bentuk omega T. Nah, turunan cos omega T terhadap dt itu turunannya adalah omega sin omega T. Makanya persamaan GGL induksi untuk generator AC itu N banyaknya lilitan, B medan magnetik, A luasnya dari kumparan ini, luasnya kumparan, kali omega ini kecepatan putar sin omega T. Karena ada fungsi sin, maka GGL atau tegangan yang dihasilkan nanti, GGL yang dihasilkan itu merupakan fungsi sinus. Fungsi sinus itu berarti ada maksimal gitu ya. Kadang-kadang juga nol, kemudian ada ke bawah ini ya minus boleh, tapi maksudnya itu tetap maksimal juga di sini tuh. Nilai dari tegangannya. Lah nilai maksimal saat kapan? Saat di puncak. Di puncak itu saat omega T-nya berapa? Saat nilai sin-nya itu 1. Berarti omega T-nya nilainya 90 derajat. Itu saat maksimal. Semoga penjelasan saya bisa dipahami. Nah, ini sudah saya bahas tadi, sama saja. Ini U-nya arahnya ke sana. Berarti medan magnetik induksi yang dihasilkan kumparan harus ke arah sana, gitu ya. Gunakan aturan tangan kanan, jempolnya diarahin ke arah sana, nanti arusnya akan mengalir ke sana, gitu ya. Arusnya mengalir ke sana. Di sini positif, di sini negatif, dan seterusnya. Nah, kalian bisa ngerjain soal ini.